belum, taruh. Selamat malam Bapak, kami datang padamu malam ini Bapak. Terima kasih Engkau telah memberikan inspirasi kepada kami. Terima kasih kepada antusias teman-teman yang masih mau belajar walaupun di waktu-waktu yang mepet. Ini luar biasa Bapak. Mereka begitu mencintai Engkau. Mereka mau mengenal Engkau. Mereka mau dekat dengan Engkau. Mereka mau tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan Engkau ya Bapak. Kami percaya Bapak, ketika kami mencari kerajaan Allah, maka semua hal akan Engkau tambahkan kepada hidup kami ya Bapak. Dan Bapak, kami percaya Roh Kudus-Mu akan memenuhi hamba-Mu, sehingga hamba mempunyai hikmat, sehingga hamba bisa men-sharingkan apa yang kau ingin bicarakan pada hidup kami, khususnya mengenai doa. Dan bagaimana caranya ketika engkau sudah berkehendak, kami mengerti kehendakmu dan kami bisa memperkatakan, maka kehidupan terjadi dalam kehidupan kami ya Bapak. Dan Bapak, aku mau melepaskan berkat-Mu kepada teman-teman yang mendengarkan, sehingga mereka mendapat pengurapan yang luar biasa, mereka dapat hikmat yang luar biasa, dan yang pasti mulai hari ini mereka menjadi sangat dekat dengan Engkau karena mereka mengerti harusnya seperti apa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Dalam nama hanya satu-satunya nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kekal, besar dan kini dan sepanjang masa. Haleluya, amin. Oke, selamat malam teman-teman. Nah ini kan tadi saya katakan bahwa kita kan direkam, jadi memang ini saya rekam. Kenapa? Kenapa direkam? Karena saya kemarin diskusi gitu ya. Jadi materi-materi kita supaya pembelajaran kita tuh maju ke depan gitu. Jadi kalau mama beberapa teman yang masih bingung cara berdoa, cara menyampaikan sesuatu, supaya teknik doanya tidak salah. Bukan salah sih sebenarnya. Lebih tepatnya biar tekniknya lebih tepat dan sasaran, dan sehingga bisa bermanfaat ke dalam diri kita yang baik-baik, ke dalam kehidupan kita ya. Nah nanti ini materi cukup panjang, makanya Bu Hana tadi nanya, berapa sesi? Ya saya berdoa semoga hari ini selesai ya Bu Hana ya, dan mudah-mudahan bisa kejawab. Jadi nanti yang penting teknik doa, saya akan fokus ke teknik doa, beberapa teknik doa dan sebagainya. Mungkin ada beberapa ayat akan saya lewatkan, tapi prinsipnya kalau yang ada mulai prinsip-prinsip, saya akan berhenti, kita akan baca firman, dan kita akan tahu bagaimana cara berdoa yang benar dan tepat ya. Mari kita mulai ya teman-teman ya. Jadi kita mulai dari sikap doa yang benar. Jadi pertanyaan menarik adalah, bagaimana sih sikap yang benar dalam berdoa? Karena banyak orang ketika doa itu nggak yakin gitu, kita datang seperti apa. Karena kita udah clear, sikap doa yang pertama adalah kita sudah dibenarkan. Saya ulang lagi. Kita sudah dibenarkan di hadapan Allah Bapa karena Yesus Kristus. Berarti kita datang kepada Bapa dengan penuh keyakinan sebagai orang benar dan sebagai anak. Sebagai orang benar, bukan benar karena perbuatanmu ya, saya nggak akan bahas itu. Yang benar karena Anda sudah dibenarkan di hadapan Allah Bapa karena Yesus Kristus. Jadi kita datang kepada Bapa sebagai orang benar dan sebagai anak kepada Bapa. Jadi anak kepada Bapa gimana? Kayak contoh Bu Kristi punya anak, dan juga sini banyak yang punya anak dan sebagainya, pasti kan ngomong, mama, doain aku dong, mama, aku butuh kebutuhan ini dong, dan sebagainya dan sebagainya. Kita datang sebagai anak, ingat ya, bukan datang sebagai hamba. Kalau hamba, pasti kan kalau datang kepada sebagai hamba gimana ngomongnya? Jika engkau berkehendak, ya kan itu hamba tuh. Jika engkau berkehendak, berikanlah hambamu rezeki, berikan hambamu kesehatan, itu datang sebagai hamba. Sedangkan kita datang sebagai anak. Jadi kita datang, ya kalau anak ngomongnya kayak gimana sih kalau orang tua? Makanya kayak Nelly kalau bicara gua lu gitu loh, karena konsepnya adalah bapak ke anak dan sebagainya. Kita juga sama, kita kepada bapak, tapi jangan ngikutin gayanya yang Nelly ya. Kalau Nelly memang Nelly gitu ya. Kalau saya ngomong ke bapak nggak, kayaknya untuk gua lu enggak sih, tapi saya ngomongnya lebih ke bapak, saya ngalamin kebingungan deh pak. Nah kayak gitu ya, saya akan ngomongnya kayak gitu. Jadi sesuai dengan karakter masing-masing. Setiap orang punya karakter masing-masing. Kedekatan kepada bapak itu juga karakter sesuai karakter masing-masing. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya prosesnya ya. Nah kita masuk ke lanjut yang lebih dalam. Jadi ingat ya, prinsip pertama adalah datang dengan penuh keyakinan sebagai orang benar, dibenarkan, dan sebagai anak bapak. Satu. Yang kedua, pada saat kita datang, datang itu pengertian berdoa, yang pasti adalah bukan permintaannya karena untuk memuaskan nafsu. Contoh, saya mau beli mobil baru karena mobil satu kurang. Kayaknya mobil dua, mobil tiga penting. Tetangga gue punya beberapa mobil, kayaknya gue perlu satu mobil lagi nih, gitu loh.
Itu memuaskan nafsu. Gua mau beli rumah karena ini rumah gua baru 3 nih, kayak kurang nih. Nah, itu memuaskan nafsu. Jadi permintaan yang kayak gitu, itu pasti nggak dikasih itu, yang kayak gitu ya, karena memuaskan nafsu kita. Kecuali Anda berdoa, Tuhan menuntun kita beli rumah, karena Tuhan mungkin mau pakai itu untuk apa gitu ya, untuk kemuliaan Dia. Mungkin nggak? Mungkin, gitu ya. Kedua, bukan supaya dilihat orang ya. Jadi kita pada saat doa bukan supaya dilihat. Yang ketiga, nah ayat-ayatnya nanti Anda baca sendiri aja. Tidak untuk sombong. Weh, gua dong, doa gua dijawab. Nah, itu no 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 kayak gitu ya. Yang keempat, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kalau mama kita mau doa, mau datang kepada Bapak yang masih punya dendam, yang punya masih rasa bersalah kepada orang atau belum memaafkan, lebih baik maafkan dulu. Ya, jadi kalau saya waktu ketika doa-doa banyak yang awal-awal ketika doa tidak terjawab tuh, saya kumpulin tuh nama-nama siapa aja yang saya masih bermasalah. Saya pribadi menulis mana-mana aja yang saya bermasalah. Setiap yang bermasalah, saya cek, saya doakan, saya cek, saya doakan, saya maafkan, gitu ya. Jadi kalau ada yang bersalah, saya cek, doa, maafkan, gitu, selalu kayak gitu. Kemudian datang dengan iman yang teguh. Jadi jangan ragu ketika kita berdoa. Jadi kita datang. Nah, yang paling penting adalah setiap datang harus bawa janji Tuhan, bukan membawa masalah. Kebanyakan orang ketika didoakan, dia malah bilang gitu loh. Doakan saya, dia sebutlah namanya, sebutlah problemnya, sebutlah masalahnya. No, no, no. Anda wajib memegang satu prinsip, satu ayat, minimal satu, banyak boleh, satu ayat yang Anda mau berdiri di ayat itu untuk terjadi perubahan dan terobosan. Jadi misalkan saya mau dapat terobosan keuangan, saya harus berdiri di satu ayat. Jadi dari awal saya udah pegang dulu prinsipnya dulu. Ayatnya apa nih? Saya mau pegang nih. Ayatnya mau kemana nih? Arahnya mau kemana nih? Jadi dari awal, ketika kayak tadi gitu ya, tadi aja buat saya. Jadi setiap saya mau mendoakan sesuatu, saya harus megang satu ayat dulu. Kalau nggak megang satu ayat nggak bisa. Bahkan ya, ini juga saya belakangan agak kurang agak batuk-batuk dan sebagainya. Saya ketika malam tidur, ketika mulai batuk-batuk, saya perkatakan. Jadi saya pegang satu ayat. Jadi saya perkatakan sampai saya tidur lelap. Nah kayak gitu ya. Jadi kita harus pegang ayat. Harus wajib pegang ayat untuk diperkatakan. Gitu ya. Jadi jangan pernah datang kepada Bapak tanpa memegang ayat. Kita harus pegang. Kebanyakan yang saya temukan per hari ini masih banyak yang datang kepada saya atau datang kepada teman-teman. Saya nggak tahu kalau ke Agatha, ke Nelly dan sebagainya, kayaknya banyak yang datang tanpa ayat gitu loh. Jadi datang cuman hanya minta didoakan. Ingat ya, saya, Agatha, Bu Nini, dan siapapun teman-teman di sini yang pada rata-rata mendoakan orang lain, kita bukan dukun. Kami adalah pendoa. Jadi tugas Anda adalah saya meminta ayat dulu. Karena kalau tanpa ayat itu, kemungkinan doa Anda dikabulkan agak relatif lebih challenging. Bukan nggak mungkin, tapi challenging saya nyebutnya ya. Agak menantang, lebih menantang ya. Nah, jadi ini kita pegang dulu. Oke, kita lanjut. Jadi, saya langsung masuk nih, jenis-jenis doa. Jadi kita langsung nih ya. Jenis-jenis doa, doa-doa apa saja. Nah, ini jenis-jenisnya. Jadi doa ada 9 jenis doa yang akan saya sajikan buat Anda. Jadi doa yang pertama, doa penyerahan kekhawatiran. Jadi gini, kenapa sih doa penyerahan kekhawatiran perlu dilakukan? Gini, kalau Anda lagi misalkan mau didoakan untuk kesembuhan, tapi Anda sendiri khawatir. Nah, khawatir itu ditakutkan, itu pintunya kebuka, setan masuk gitu loh. Ketika setan masuk, itu membatalkan membatalkan iman kita, membatalkan itu. Maka oleh sebab itu doanya ini harus kita serahkan kekhawatiran kita dulu. Jadi kalau ditanya mana dulu coach, doa minta dulu atau doa khawatir dulu? Bisa kedua-duanya. Jadi bisa kedua-duanya. Jadi tugas kita kalau begitu kita sudah mulai khawatir, ya tadi kan Bu Kristi pernah ngomong sama saya, coach emang nggak pernah khawatir? Ya pernah, karena gue udah biasa memakai doa ini dan gue sangat 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 sering banget gue pakai gitu ya. Saya serahkan segala kekhawatiranku kepadanya karena dia yang pemelihara aku. Nah itu yang saya sering pakai. Jadi saya lepasin gitu loh ya. Jadi oleh sebab itu datang kepada Bapak, kita doa kepada Bapak, Bapak
Aku punya kekuatan, engkau berkata. Nah, kan gitu ya. Jadi kan balik lagi firman dulu. Selalu kalau saya sarankan setiap doa selalu dimulai dengan firman gitu. Engkau berkata dalam firmanmu. Walaupun kita nggak tahu ayatnya, apa nggak tahu alamatnya, nggak masalah. Saya juga banyak ayat alamat nggak tahu gitu. Yang cuma saya tahu firmannya gitu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya karena dia yang memelihara engkau. Nah, itu yang saya pegang. Jadi makanya saya katakan, engkau pernah berkata dalam firmanmu, engkau berkata, serahkanlah segala kekhawatiran kami kepadamu, karena engkau yang pelihara kami. Oleh sebab itu Bapa, saya serahkanlah segala kekhawatiranku kepadamu. Kekhawatiranku tentang apa? Nah, sebut kekhawatirannya. Khawatir aku nggak sembuh, khawatir meminta sesuatu nggak dapet, khawatir eh, ketika saya mendoakan tentang kehidupan anak saya, segala kekhawatiran kita serahin. Nah, setelah diserahkan, ingat ya, kan udah diserahin nih, jangan dibawa lagi. Kita harus meyakinkan kita melepaskan kepada Yesus, pada Allah Bapa, nanti Allah Bapa yang menyelesaikannya. Kalau Anda bawa lagi kekhawatirannya, berarti Anda nggak percaya kepada Allah Bapa, dia akan beresin. Yang jadi problem doa penyerahan kekhawatiran banyak yang gagal, karena nggak percaya bahwa Allah Bapa take care kekhawatiran itu. Ya, dia yang take care itu, mengatasi gitu ya, mengatasi masalah itu. Jadi oleh sebab itu, apa yang harus dilakukan supaya nggak khawatir? Setelah sudah diserahkan, ya, kita hanya pikirkanlah hal yang manis, yang baik, yang berkenan, gitu, yang mulia, gitu ya. Itu aja yang dipikirkan. Jangan memikirkan hal lain, gitu ya. Kita hanya memikirkan hal-hal yang bagus, gitu ya. Nah, kenapa? Kalau kita pikirkan khawatir, itu sama saja Anda lagi memeditasikan kuasa iblis untuk menghancurkan kita. Nah, jadi stop khawatir, jangan dibawa. Nah, ayatnya ada 1 Petrus 5 ayat 7, Matius 13 ayat 22, Matius 6 ayat 25. Ini bisa Anda nanti buka. Yang penting konsepnya dulu, doa penyerahan kekhawatiran. Saya stop dulu penyerahan kekhawatiran. Ada pertanyaan dulu mengenai doa kekhawatiran? Satu doa, setiap itu saya berhenti. Satu-satu doa kita berhenti. Gitu, takut kelupaan, teman-teman. Ada yang bertanya dulu tentang penyerahan kekhawatiran? Oke, lancar ya. Jadi ingat ya. Yes, Bro Markus. Itu berarti konteksnya adalah tadi kan kalau kita berdoa, contoh ya hari berdoa, besok berdoa lagi hal yang sama, itu Enggak. konteksnya oke atau kita nggak percaya berarti ya? Oh, tidak. Hanya doa yang boleh berulang-ulang kali, hanya doa yang berkaitan dengan masa depan kita, bro. Kita nggak tahu masa depan kita, kehendak Tuhan tahu seperti apa, itu yang boleh berulang-ulang kali. Doa yang berulang kali, doa syafaat itu boleh berulang kali, bro. Semua di luar doa itu adalah doa cukup satu kali. Tetapi kalau Andre Womack akan mengatakan lu mau doa berapa kali silakan. Tapi kalau buat kita, gue kasih gambarannya adalah idealnya doa satu kali selesai, sisanya ngapain bro? Ucapkan syukur saja. Ucapkan syukur bahwa lu sudah menerimanya. Jadi doa pengucapan syukur. Jadi kita nggak perlu ngulang-ngulangin. Makanya oleh sebab itu sekali selesai gitu ya. Doa penyerahan. Kalau kita doa berulang-ulang kan artinya lu nggak percaya bahwa masa lalu sudah di-take care sama Bapak. Itu yang paling penting gitu sih Gus. Oke, ada lagi? Oke, Coach. Oke, siap. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Sama-sama.